Tangerang Gemilang. Begitulah Kabupaten Tangerang dikenal dengan keunggulan masyarakatnya yang religius, cerdas, sehat, dan sejahtera. Terdiri dari 29 kecamatan dan 274 desa, salah satunya yaitu Desa Tanjung Burung yang terletak di Kecamatan Teluk Naga. Desa Tanjung Burung pada awalnya merupakan bagian dari wilayah Desa Pangkalan yang kemudian dimekarkan menjadi Desa Tanjung Burung pada tahun 1984. Tanjung, yang berarti daratan yang menjorok ke laut atau daratan yang dikelilingi oleh laut, dan burung merupakan analogi bahwa daerah tanjungan tersebut terdapat berbagai macam jenis burung. Kemudian, kedua kosakata tersebut dipadukan menjadi nama desa ini, yakni Tanjung Burung. Desa ini dikenal memiliki banyak empang dan tempat pemancingan. Biasa digunakan sebagai sumber pemasukan warga dan juga tempat rekreasi akhir pekan oleh warga setempat juga pendatang. Tak hanya itu, desa ini memiliki peternakan sapi terbesar yang memberikan sangat banyak keuntungan bagi pribumi setempat. Tanjung Burung pun memiliki banyak galangan kapal fiberglass, terutama di kebun kopi. Sadar akan hal itu, Tanjung Burung pun membuat gentong air terbesar yang terbuat dari fiberglass dan mendapat rekor muri sebagai gentong air terbesar di Indonesia yang terbuat dari fiberglass. Gentong air tersebut diserahkan ke warga untuk digunakan sebagai penampungan air bersih. Bismillahirrahmanirrahim. KKN Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2022. Ya, saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim.
kelompok KKM 133 Wing Solusi Dayatul Jakarta. Di sini izin mau nanya-nanya Pak terkait hal-hal apa aja yang ada di Tanjung Burung ini. Ya, silakan. Langsung aja ya Pak. Oke, silakan. Yang pertama, menurut Bapak, apa kelebihan yang dimiliki Desa Tanjung Burung dari segi sumber daya manusia ataupun sumber daya alam yang bisa memajukan sekuler ekonomi? Ada beberapa hal yang memang yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari sumber daya manusia dan alam yang ada di Tanjung Burung ya. Untuk sumber daya manusianya, karena kita di sini terdiri dari bukan hanya penduduk asli Tanjung Burung saja, tapi juga banyak pendatang dari Tanjung Burung yang secara tidak langsung itu mewarnai dari berbagai karakteristik masyarakatnya itu sendiri. Mereka ada yang pandai bertani, ada yang pandai melaut, ada yang pandai mengerjakan industri, dan terutama kalau di Tanjung Burung memang ada sedikitnya 9 galangan kapal di daerah Tanjung Burung. Nah, itu membawa warna tersendiri untuk Tanjung Burung. Untuk sumber daya alamnya kebetulan kita Tanjung Burung, yaitu area pesisir pantai. Nah, area pesisir pantai memang anugerah dari Tuhan, Allah ciptakan Tanjung Burung ini dengan kekayaan alamnya, terutama ya, kekayaan alam dari laut dan sungai yang melewati area Tanjung Burung, Sungai Cisadane itu tidak terpisahkan, karena itu anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya. Kelebihannya diantara dari dekat dengan laut dan sungai, otomatis biota air maupun tumbuh-tumbuhan tersendiri gitu ya, punya kelebihan dan keunikan dari daerah Tanjung Burung. Permasalahan SDM dan SDA sendiri, permasalahan terbesar di Tanjung Burung yang masih sulit untuk diatasi apa Pak? Ya, saya pikir memang hal yang paling mendasar itu adalah SDM ya, karena memang upaya-upaya kita dalam mensosialisasikan, mengedukasi itu masih jauh lah, bisa dibilang, dikatakan masih jauh dari harapan-harapan yang kita capai pada saat ini. Terbukti dari sisi kami saja selaku bank sampah atau tugas di sini yang mengelola bank sampah itu, ternyata dari struktural yang kita miliki pun masih kurang sumber daya SDM yang andal untuk mengelola itu. Jadi saya pikir hal yang paling mendesak dan paling ini di Tanjung Burung adalah sumber daya manusia. Oke. Dari sumber daya manusia itu sendiri yang paling bisa kita olah lagi dari segi apanya Pak? Mungkin karena memang capaian yang kita mencoba menggali potensi-potensi yang ada, terutama dari kalangan remaja-remaja yang mungkin dari sisi SDM-nya sedikit lebih bagus lah, yang rata-rata di usia SMA. Tapi ternyata memang untuk menggali potensi itu, kemauan itu agak sedikit kurang. Mungkin yang perlu kita ingin adalah proses edukasi dan sosialisasi, menjaring bagaimana peran sumber daya manusia yang ada di Desa Tanjung Burung agar lebih meningkat kemauan itu, potensi yang ada itu bisa kita gali. Oke Pak. Nah, kesan-pesan Bapak dari program-program yang udah kita jalanin tuh apa sih Pak? Ya, seluruh dari proker namanya ya, program kegiatan atau program kerja kalian semasa ya hampir 1 bulan ya di sini, itu yang kita keluhkan memang daya responsif kita sebetulnya sebagai masyarakat yang menjadi tuan rumah kurang gitu. Jujur aja kurang. Seluruh program apalagi yang berkenaan dengan lingkungan ya, kebetulan dengan basic saya dan kelompok yang kita kelola itu betul-betul memang sangat nyambung, sangat kita butuhkan sebetulnya gitu kan. Lagi-lagi memang persoalan yang paling utama adalah waktu kalian di sini. Ternyata kan kita bikin perencanaan 1-2 hari, berkegiatan 1-2 hari sudah
disusul lagi oleh kegiatan-kegiatan lainnya. Mungkin ke depan kita sih sangat berharap ya dari kegiatan ini kalau masih memungkinkan kita bisa sama-sama lagi, kita pengen ada kegiatan pendampingan khusus dari kalian sebetulnya soal bank sampah gitu. Karena misalnya kemarin kita sama-sama beberapa minggu melakukan, kalian dampingi, itu peningkatannya cukup bagus ya soal istilah kita itu CTA, catat timbang angkut terkait sampah dari nasabah-nasabah di kampung KB khususnya. Ini sebetulnya sangat besar pengaruh positifnya karena semangat mereka menjadi bangkit sebagai nasabah, kemauan untuk memilah pun mulai ada gitu kan. Karena kita punya target bahwa pada akhirnya nasabah, orang-orang yang menjadi nasabah bank sampah ini punya kemauan dan kemampuan yang cukup untuk memilah sampah dari sumbernya, dari rumahnya. Itu sayangnya memang kita tidak didukung oleh waktu kalian hanya 1 bulan begitu banyak program, ya akhirnya kita merasa aduh ya mau gimana gitu kan ya, kita bagi-bagi ke program lain. Ya mudah-mudahan ke depan kita masih punya kesempatan bersama sehingga yang menurut saya nanggung ya, jadi efek positif yang banyak kita rasakan ini biar jangan kembali melemah oleh karena besok lusa kalian tinggalkan desa ini, kira-kira begitu.